Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala tanzilih, wassalatu wassalamu ala rasulih Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa alih. Amma ba'du. Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat amal kita, sehat iman kita. Semoga Allah terima semua rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surah Yasin. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-64. Surah Yasin ayat yang ke-64. Silahkan dibuka mushafnya, dilihat ayatnya, karena semakin banyak dari organ tubuh kita yang ikut terlibat di dalam proses sampainya makna ayat Al-Quran kepada kita, maka semakin banyak pula pahalanya. Ada pahala mendengarkannya, ada pahala memegang mushafnya, ada pahala melihat huruf-hurufnya, dan juga ada pahala membacanya. Sebelum kita memasuki kepada tafsirnya, kita terlebih dahulu mari bersama-sama membaca ayatnya. Surah Yasin ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم. Ayat ini dilihat dari rangkaiannya merupakan lanjutan dari apa yang diucapkan oleh para malaikat di akhirat nanti kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang
al-mujrimun, para pendosa. Lebih khusus di sini orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang musyrik. Mereka di hari kiamat kelak, ketika para penghuni surga sudah berada di surga, bahkan diberi salam oleh Allah, katanya salamun qawlam mir rabbir rahim. Maka di saat yang sama, jauh dari surga, di sana para pendosa sedang merasakan akibat dari dosa-dosanya di dunia. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Para malaikat yang mengurus mereka untuk menyiksa mereka berkata, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazu, berpisahlah. Pada hari ini kamu harus memisahkan diri dan tidak bisa bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang masuk surga, walaupun ketika di dunia itu adalah ayahmu, itu adalah anakmu, pasanganmu, sahabatmu, saudaramu. Ketika tidak ada iman yang menyatukan, dipisah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hubungan yang terjalin selama di dunia, selama hubungan itu tidak diikat atas dasar takwa, maka akan diputus secara paksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali katanya orang yang bersama di dunia nanti akan dibersamakan di akhirat. Namun penting untuk diingat, kebersamaan dalam apa? Apakah nanti di akhirat itu dibersamakan? Iya, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, kata Nabi, seseorang di akhirat nanti akan dibersamakan bersama orang yang dicintainya. Masalahnya adalah siapa yang dicintai, karena apa mencintainya. Kalau karena Allah mencintainya, maka dibersamakannya di surga, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan para siddiqin, syuhada, sholihin, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau ikatan yang mempersatukan itu bukan takwa, bukan karena Allah, maka dikumpulkan di mana? Di nerakanya. Maka jangan kita kemudian memilih teman kita harus sampai akhirat nanti. Lihat dulu ikatannya apa. Kalau ikatannya bukan takwa dan malah ikatannya maksiat, lebih baik tidak pernah bersama di dunia dan di akhirat. Nah, ini kejadian di akhirat nanti. Orang yang berdosa seperti itu dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus para malaikat menjelaskan kekeliruan-kekeliruan saat mereka di dunia, dinasehati oleh malaikat di akhirat nanti apa kesalahan-kesalahan mereka di dunia. Padahal nasihat itu hanya menambah sakit mereka saja, karena sekiranya mereka pun juga menyadari, maka kesadaran itu tidak akan pernah berguna lagi. Makanya ayat ini, rangkaian surah Yasin dari mulai ayat yang ke-59 sampai ayat yang nanti kita akan
jelaskan ayat yang ke-64. Kalau kita hari ini memahami ayat ini, rangkaian ayat ini, hari ini kita bisa melihat ayat-ayat ini, hari ini kita bisa mengimani ayat-ayat ini, maka nasihat dari malaikat untuk kita adalah sekarang di dunia. Nanti di akhirat mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk golongan yang masuk ke dalam surga, sehingga ketika malaikat marah-marah di sana itu bukan untuk kita, tetapi untuk yang ketika di dunianya tidak dipertemukan oleh Allah dengan ayat ini, sehingga ayat ini tidak diambil pelajarannya. Dihadapkanlah kepada jahanam. Pada ayat sebelumnya, ayat 63 disebutkan hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah jahanam itu yang kamu dahulu ketika di dunia dijanjikan akan bertemu dengannya, ketika tidak mempercayainya, ketika mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hari ini percaya kepada jahanam, maka tidak akan masuk jahanam. Karena percaya kepada jahanam, percaya akan adanya balasan, menjadikan seseorang hidupnya teratur dan terarah mengikuti sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang tidak percaya kepada jahanam, tidak percaya dia kepada jahanam, tidak percaya dia kepada akhirat, maka justru orang yang tidak percaya itu akan dimasukkan ke sana, sehingga saat itu benar-benar percaya, sehingga saat itu benar-benar percaya. Tetapi ketika mereka percaya, maka percayanya sudah tidak lagi berguna. Biasanya mereka itu menganut aliran filsafat materialisme. Mereka itu hanya percaya kepada hal yang bisa terindrai, yang kasat mata, yang bisa dilihat, yang bisa diraba. Selama belum bisa dibuktikan secara empirik, disebutnya, istilahnya, mereka tidak percaya. Neraka itu tidak empirik, surga itu juga tidak empirik, maka mereka tidak percaya. Ini orang-orang yang menuhankan ilmu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuannya tidak membawa pada jalan yang benar, karena sejatinya ilmu pengetahuan itu hanya akan benar apabila menuntun dirinya menuju Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang yang perlu empirik, saya perlu bukti nih untuk percaya jahanam, nanti benar bakal masuk. Akan jadi empirik jahanam itu bagi mereka, kira-kira begitu. Maka di sini ayat yang ke-64, yuslauha, masuklah kamu semua. Ha di sini artinya ke dalam jahanam. Yuslauha, masuklah kamu semua ke dalam jahanam. Al yauma, pada hari ini. Al yauma, pada hari ini, yakni saat itu. Di dalam surah Yasin ini ada berulang kata-kata al-yauma. Pertama, pada ayat yang ke-54, di situ ada ayat fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Nah, di situ ada kata fal yauma. Maka pada hari ini setiap orang tidak akan dizalimi sedikit pun. Semua akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. yakni pada hari ini itu maksudnya pada hari kiamat.
Lalu kata al-yauma yang kedua muncul pada ayat 55. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Al-yauma, sesungguhnya para penghuni surga al-yauma, pada hari ini, yakni maksudnya pada hari setiap orang dibalas tanpa dizolimi sesuai amalnya. Maka pada hari itu, pada hari yang sama, para penghuni surga berada dalam kenikmatan. Yang ketiga berulang pada ayat 59. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ada kata al-yauma. Kalau pada ayat 55 itu hari untuk penghuni surga, di ayat yang ke-59 adalah hari untuk ahli neraka. Saat mereka dipisahkan dan dimasukkan ke dalam neraka al-yauma, pada hari itu. Jadi pada hari yang sama, pada hari itu setiap manusia dibalas tanpa dizalimi, pasti sesuai dengan perbuatannya. Pada hari yang sama ahli surga ke dalam surga. Pada hari itu juga orang yang kafir, orang yang berdosa, yang su'ul khatimah, itu masuk ke dalam neraka. Lalu di ayat yang ke-63, islauhal yauma, masuklah kamu semua para pelaku perbuatan dosa ke dalam jahanam itu yang telah engkau lihat al-yauma, pada hari ini. Tidak bisa mereka menunggu lagi. Bima kuntum, bima disebabkan, kuntum keadaan kamu, bima kuntum disebabkan keadaan kamu selama di dunia takfuruna, kufur semua. Kufur kemana? Kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, kufur kepada kitab-kitab Allah, dan kufur terhadap isinya, yang diantara isinya itu adalah berita tentang adanya jahanam, berita tentang adanya siksaan dan balasan yang setimpa di akhirat. Maka disebabkan mereka kufur di dunia, maka mereka akan masuk kepada yang dikufurinya itu pada harinya terjadi. Di sini ayatnya mengajak kita semua, untuk masuk pada hari itu, al-yauma. Dilihat dari rangkaiannya lebih jauh lagi, dari mulai ayat wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Surah dalam Al-Quran, ayat-ayatnya itu semuanya saling berkait. Meskipun kita menjelaskan, membahas satu ayat, tetapi sebenarnya berkait. Dilihat rangkaiannya. Tetapi Al-Quran itu dibuat ayat-ayat. Surah Yasin ada 83 ayat. Yasin itu ayat yang pertama. Siapa yang menentukan Yasin itu ayat pertama? Wal Qur'anil Hakim itu ayat kedua. Yang menentukannya bukan kita, tetapi memang sejak pertama kali turun sudah seperti itulah ayat-ayat tersebut. Jadi urusan menentukan ini ayat, ini bukan, itu berdasarkan wahyu. Al-Quran itu turun berikut
penomorannya. Kalau sekarang kan ada nomor ayat. Kalau zaman Nabi kan nggak ada nomor, sudah saja ayat itu akhir atau satuan terkecil dari Al-Quran yang mu'jiz, itu ayat namanya. Ya, itu ayat. Yasin itu satu ayat. Bisa dilihat. Yasin itu satu ayat. Menentukan bahwa kata ini ujung ayat itu wahyu. Itu tidak bisa menambah ayat atau mengurangi ayat. Dan kita pun perlu tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan Al-Quran, bacaannya itu tidak hanya seperti yang sekarang kita baca, tetapi juga ada bacaan-bacaan yang lain yang semuanya juga dari Allah, semuanya melalui malaikat. Tidak ada satupun bacaan itu yang sahih dari Rasulullah itu ada campur tangan manusia selain Rasulullah dari wahyu, tidak ada. Semuanya terjaga. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, ini sedikit wawasan ya, wawasan. Cara membaca Al-Quran itu bagusnya adalah wakaf di setiap ayat. Wakaf di setiap ayat. Bagusnya. Ya. Tetapi boleh saja misalkan disambung, tidak apa-apa. Tetapi bagusnya itu wakafnya di setiap ujung ayat. Yasin. Wakaf di situ artinya nafas dulu, ngambil nafas. Kalau berhenti tapi tidak mengambil nafas, itu bukan wakaf, tapi saktah namanya. Yasin. Huruf ya itu 2 harokat, jangan sampai ya kepanjangan tuh. Saya sering masih mendengar ada orang yang membaca Yasin. Nah, itu salah ya, karena yang panjang itu hanya sinnya saja, adapun ya-nya itu 2 harokat. Yasin. Nah, kalau misalkan ya dipanjangkan, itu tidak ada dari Rasulullahnya bacaan seperti itu. Tidak ada dari malaikat Jibril, tidak ada. Itu ngarang namanya ya. Bacaannya ngarang. Dan bahaya itu kalau tidak dibetulkan, generasi yang benar pada meninggal, tersisalah generasi itu. Jadi disangkanya Al-Quran yang dari Rasulullah secara begitu bacanya. Karena seringkali antara tulisan dan bacaan itu harus disinkronkan. Jadi menjaga Al-Quran tidak cukup dengan tulisannya saja, harus dengan bacaannya, talaqi. Dan juga membaca Al-Quran tidak cukup juga dari bacaannya, harus juga ada tulisannya. Maka Al-Quran itu dijaga secara bacaan, lisan, hafalan, dan tulisan. Nah, saya kembali, sebaiknya wakaf itu di ujung ayat. Dan yang menentukan ujung ayat itu juga adalah wahyu. Itu juga adalah wahyu. Tidak ada ijtihad para sahabat di situ. Tidak ada. Bahkan huruf-hurufnya Yasin ditulis berapa huruf? Yasin 2 huruf, huruf ya dan huruf sin. Padahal itu aslinya berapa huruf? Ya 2 huruf, sin ya nun 3 huruf, jadi 5 huruf aslinya itu ya sin. Tapi kenapa ditulisnya cuman huruf ya dan huruf sin saja? Karena kan kalau mestinya untuk sesuai bacaan itu menulisnya iya alif, kemudian sin, iya lagi, kemudian nun. Itu baru cara nulis menurut bahasa Arab yang betul. Tetapi kok Al-Quran menulisnya huruf ya dan huruf sin. Ini pun juga cara menulisnya sudah dari zaman Rasulullah, nggak bisa diganti. Misalkan
Wah ini salah nih Quran nih nulisnya nih. Aturan ya, kemudian sin. Nggak bisa. Bahkan di surah Asy-Syura itu ada Hamim, Ain, Sin, Qaf. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Hamim dipotong nulisnya, baru Ain, Sin, Qaf. Jadi tidak disambung. Hamim, Ain tuh nggak disambung. 5 huruf, Ain, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf, 3 huruf. Tapi itu tulisnya Hamim 2 nyambung, Ain, Sin, Qaf 3. Itu pun juga dari Rasulullah sudah zaman begitu. Dan Rasulullah ini tidak bisa menulis, benar-benar wahyu. Rasulullah tulis. Rasulullah tahu nggak bisa baca, nggak bisa menulis, tapi bisa mengkoreksi. Karena itu wahyu. Ini luar biasa. Al-Quran itu terjaga sampai ke cara menulisnya. Dan bahkan cara bacanya. Coba misalkan Yasin. Ada yang tahu hukum nun mati dan tanwin? Ya. Ada ikhfa, ada idgham, ada izhar, ada iqlab. Kalau nun mati bertemu dengan wawu, itu hukumnya apa? Nun mati bertemu dengan wawu hukumnya apa? Hukumnya idgham. Nah sekarang Yasin, nun tuh ujungnya. Yasin itu huruf terakhirnya itu yang terbaca itu nun sukun. Yasin, ya. Ketemu apa di situ? Ayat yang kedua, wawu. Cara bacanya gimana? Apakah cara bacanya Yasin wal Qur'anil Hakim, atau cara bacanya ketika wasal tetap izhar Yasin wal Qur'anil Hakim? Mana yang benar? Ini kalau wasal. Kalau waqaf nggak jadi masalah. Itu kalau wasal dibaca nyambung. Nah, baru kepikir kan? Gitu. Ya. Ini sudah diajarkan sedemikian detail dari sana. Makanya kalau ada orang mengubah Quran sehuruf saja, itu berurusan dengan seluruh jagat raya ini, malaikat semua. Bahaya. Maka cara bacanya itu riwayat Hafiz tetap izhar. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi tetap izhar meskipun nun mati bertemu dengan wawu, untuk di situ tetap izhar. Ya, itu dalam riwayat Hafiz, saya cerita dalam riwayat Hafiz saja, karena riwayat yang diterima dari Rasulullah secara mutawatir itu bukan hanya riwayat yang sampai kepada kita melalui Imam Hafiz saja. Nah, waqaf itu memang sebaiknya di akhir ayat. Misalkan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap akhir ayat. Tetapi kalau mau disambung juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Boleh. Asal bacanya tetap benar. Tetapi kalau mau nyari bagusnya, maka tetap itu berhenti di akhir ayat. Waqaf di akhir ayat. Meskipun secara makna antara satu ayat dengan ayat berikutnya itu masih nyambung. Contoh di sini surah Yasin ayat 64. Itu kan masih nyambung dengan ayat yang ke 63 tuh. Secara gramatikalnya, secara nahwunya. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ya. Wakaf di situ, bahkan kita wakafnya lama, 1 bulan kita wakaf.
Baru nyambung lagi. Baru nyambung lagi ayat yang ke-64. Ya, seperti itu. Mungkin secara nahwu ada yang mengkritik, wah ini Ustadz ini ngaji kok segitu doang nih, wakaf kelamaan sampai 1 bulan. Nggak begitu, justru wakaf itu di ujung ayat. Meskipun secara makna atau gramatikal itu masih nyambung, karena yang dilihat dari Al-Quran itu pertama adalah kesesuaian dengan yang diturunkan, yang kedua berhenti di penutup ayat. Itu yang membedakan Al-Quran dengan teks yang selain Al-Quran. Harusnya begini nih bacanya, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun aslauha al-yawma bima kuntum takfurun. Disambung itu boleh juga, tetapi kita akan terus mengambil sebisa mungkin, ya sebisa mungkin dalam keadaan yang memungkinkan kita wakaf di penutup ayat, dan kita ngaji di sini seayat meskipun hanya 1 ayat pendek. Bahkan katanya, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami itu adalah guru dari Imam Asim. Imam Asim itu guru dari Imam Hafiz. Jadi Imam Hafiz punya guru namanya Imam Asim. Imam Asim punya guru namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, Abu Abdurrahman As-Sulami punya guru dari kalangan para sahabat khusus yang ahli Quran. Itu pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Utsman bin Affan, yang ketiga Zaid bin Sabit, yang keempat Ubay bin Ka'ab, yang kelima Abdullah bin Mas'ud. Dia namanya ini Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi guru Quran itu 5 orang sahabat besar nih. Nah, kita bacaannya hari ini Imam Hafiz itu bacaan kita berdasarkan itu. Dari Utsman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib, dari Zaid bin Sabit, dari Ubay bin Ka'ab, dari Ibnu Mas'ud. Ini kita bacaan kita hari ini, kita pelajari. Dari Rasulullah SAW. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, katanya begini, saya khususnya saat itu dia menceritakan dirinya, belajar kepada kaumun itu banyak orang, satu kaum. Yang maksud di sini adalah suatu kaum yang belajar langsung kepada Rasulullah. Jadi kaum ini belajar langsung kepada Rasulullah, dan satu kaum ini ketika belajar ayat dari Rasulullah, mereka tidak belajar 10 ayat kecuali yang 10 ayat itu tidak pindah kepada ayat berikutnya sebelum yang 10 ayat tersebut bisa dipahami dengan benar, bisa diamalkan dengan benar, baru dikasih lagi ayat. Jadi mereka tuh menghemat. Kata Ibnu Mas'ud itu, para sahabat itu ada kalanya mereka meninggal padahal dia baru belajar 1 surah atau 2 surah, keburu meninggal. Tetapi meninggal mereka itu keren. Makanya sering saya bandingkan seperti apa para sahabat belajar Al-Quran kepada Rasulullah, dan seperti apa para tabi'in belajar Al-Quran kepada para sahabat. Ternyata tidak kayak kita banyak-banyakan begitu. Tidak seperti kita banyak-banyakan begitu, tetapi sedikit-sedikit dipahami, diamalkan terus. Yang paling penting itu diimani dengan benar. Jadi belajar iman sebelum paham. Makanya muncul ayat Yasin. Hayo lo, apa artinya? Dipaksa buat iman dulu. Iman ini dari Allah. Terserah mau artinya apa. Ini dari Allah. Yasin. Ini namanya al-iman qabla al-qiraah. Iman dulu sebelum baca, iman sebelum paham. Ternyata kalau dimulai dari iman itu, huruf-huruf yang ada di awal surah ini seperti Yasin, justru ayat itulah yang disebut oleh para sahabat sirrun, rahasia. Ada kebesaran di situ.
Karena di sini bukan soal paham akal, tapi soalnya iman henteu lah mencek bahasa Sundan begitu. Dan banyak dalam ibadah ini sebenarnya yang kita itu harus iman dulu. Sholat, kenapa zuhur 4 rakaat? Hayo sok lah gitu kira-kira. Kenapa asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat? Kenapa nggak ditukar? Kita pun di situ juga nggak bisa untuk menjelaskan, karena sebenarnya imani, kerjakan, nanti lihat hasilnya. Karena seringkali kalau kita nyari paham dulu sampai mati, keburu mati belum iman, bahaya. Justru orang-orang yang hebat itu seperti para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, itu mereka adalah orang yang iman sebelum mereka memahami. Maka itu paling penting, iman. Maka ayat ini misalkan hanya belajar kita satu ayat, surah Yasin 94, ini tentang apa yang diucapkan oleh para malaikat kepada para penghuni neraka nanti, islauhal yauma bima kuntum takfurun. Tetapi ini jangan dianggap kecil, ini sangat besar. Satu ayat saja yang kita imani, satu ayat saja yang ada dalam hati kita dan itu kebawa mati, wah itu udah keren banget. Yang penting kebawa itu ayat sampai mati, karena ada katanya, bukan katanya bohong, asli riwayat yang sahih. Ada orang, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Ada orang yang diberi ayat oleh Allah, tetapi ayat itu dicabut oleh Allah dari dadanya sebelum nyawanya. Itu kan bahaya. Maka kita sering berdoa di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Terus saja kita diajarkan agar membaca mengulang-ulang surah Al-Fatihah paling sedikit berapa kali? Salat berapa? 17. Berarti 17 kali paling sedikit itu kita membaca surah Al-Fatihah, dan di dalamnya ada apa? Doa, ya Allah berikanlah hidayah. Muncul pertanyaan, kan kita sudah diberi hidayah, ngapain minta lagi? Iya, tetapi ada kemungkinan masih iya, memang kita hari ini misalkan ada dalam hidayah, tetapi masih ada kemungkinan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kemungkinan. Maka terus ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Masih ada. Maka terus. Maka satu ayat, dua ayat kita halakoh nih. Oh, ini halakoh udah keseringan nih misalkan. Astagfirullah, keseringan. Nanti di akhirat itu katanya ketika membaca tafsir surah At-Takatsur itu, jangankan orang yang sedikit amalnya, orang selama 24 jam penuh dengan amal, nanti di akhirat itu masih merasa kurang, apalagi yang hanya sedikit amalnya. Dan sebanyak apapun juga selama kita masih hidup, ini masih ada potensi untuk berubah. Makanya hafiz Quran sebelum dia mati dia belum aman. Makanya para ulama itu kalau kita mau mencontoh hafiz Quran, contohlah hafiz Quran yang sudah wafat, karena dia sudah terbukti menjaga hafalannya sampai mati. Kalau yang masih hidup masih ada kemungkinan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Makanya kan kita kalau kita menggunakan lagu syekh misalkan, kita membaca Quran pakai murotalnya seorang syekh masih hidup, itu kalau para ulama nggak, jangan lebih gitu tuh. Kalau yang udah wafat baru bisa iramanya diikutin. Kayak begitu adab-adabannya. Ini adab-adaban ya, adab-adaban saja, nggak harus begitu, tapi ini yang dijalankan oleh para ulama dahulu. Maka islauhal yauma bima kuntum takfurun. Mudah-mudahan kita semua ketika kalimat islauhal yauma bima kuntum takfurun ini bukan untuk kita nanti di akhirat, karena hari ini Allah izinkan kita untuk melihatnya, mendengarnya, memahaminya. Amin Allah ya rabbal alamin. Ini sudah syuruk ya? Sudah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tafsir surah Yasin ayat 64. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita,
dan akhir hayat kita adalah waktu terbaik kita, di mana hari kita bertemu dengan Allah adalah hari terindah kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.